Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk acara pertama pembukaan oleh protokol sedang kami laksanakan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bu Hajah Farida. Yang ketiga, ceramah agama langsung dan ditutup dengan doa disampaikan oleh Ustadz M. Jonan Ilham SAG. Beliau ini sehari-hari sebagai guru di SMP Raudatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mau manggil orang tua ambo Bapak Ibu. Karena kalau si umur ambo termasuk yang paling muda di situ ya. Masih umur 29 Bapak Ibu. Umur 29. Karena lahir bulan Agustus tanggal 15, kini udah September, jadi kemarin 28, sekarang udah 29. 28 sebulan. Baru sebulan. 29 baru sebulan, menjalani sebulan. Dapat mengikuti acara yang mulia, insya Allah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum kita lanjut tadi sempat disampaikan oleh Pak, kalau mau manggil Pak RW Pak. Karena beliau memang kebetulan kami kita di ranah Bapak Ibu. Ambo keseharian mengajar di RJ, guru tahfidz yang alhamdulillah yang memang kalau latar belakang ambo dari pesantren MTS MA di Sidimpuan Pak, kemudian lanjut di Malang pondok tahfidz. Kalau pernah dengar Firqatul Najiyah di Karangploso atau Batu. Kemudian diminta mengajar pondok pesantren tahfidz di Ponorogo, namanya Darut Tilawah. Kemudian alhamdulillah saat waktu itu ambo dapat kesempatan bisa melanjutkan S2 di Gontor di Unida, tapi sayangnya tidak sampai selesai, keburu nikah saat itu. Kemudian pulang ke rumah, kemudian lanjut dibawa teman ke Payakumbuh ini, Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin juga saya coba lanjutkan S2 di Padang. Alhamdulillah baru selesai bulan 5 kemarin. Alhamdulillah. Kalau gelar beda ya. Alhamdulillah ini semua atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada khususnya kami pribadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambo coba mengajak kita banyak merenung Bapak Ibu. Sebetulnya di dunia ini kita tidak bisa dilepaskan yang namanya masalah. Sehingga tadi sempat dibahas Pak RW. Mohon maaf orang tua kami sekalipun sudah pensiun perlu juga refreshing ya. Perlu juga refreshing. Itu sebetulnya menghilangkan masalah kita. Hari ini kita tidak ada masalah, tapi besok tidak ada jaminan kita tidak bermasalah.
hari ini kita tidak ada masalah dengan keluarga kita, bisa jadi besok ada masalah dengan orang lain. Selesai masalah kita dengan orang lain, datang masalah dari anak kita. Mungkin bapak ibu yang sudah punya cucu, datang masalah dari cucu. Hari ini kita utangnya sudah lepas semua, besok bisa jadi kita berutang. Setelah itu lunas dan muncul masalah baru lagi. Artinya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Betullah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Itu bahasa Al-Qur'an Bapak Ibu. Di ayat lain, illa la'ibu wal lahu. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali seperti permainan dan senda gurau. Di saat kita bergurau, di saat kita bermain, bagaimana kita rasakan Bapak Ibu? Kita sangat asik sekali, senang sekali. Tapi setelah selesai bermain, apa yang kita rasakan? Saat itulah kita merasakan ada yang sakit, pegal, dan macam-macam. Coba kita lihat pemain-pemain bola itu Bapak Ibu. Di saat bermain, wah Masya Allah, merasa paling kuat, bahagia. Tapi setelah selesai main bola baru terasa pegal sini, pegal sana, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu saat Adam dan Hawa, orang tua kita, berada di surga, Allah perintahkan kepada keduanya, wala taqraba hadhihi syajarah. Ada larangan yang Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa agar itu jangan sampai dilakukan. Apa itu Bapak Ibu? Iya, makan buah, dalam tafsirnya mengatakan buah khuldi. Ada salah satu pohon di surga itu tidak boleh didekati oleh Adam dan Hawa. Itu larangan. Tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa pun memakan buah tersebut. Konsekuensi dari larangan pasti ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya? Dikeluarkanlah Adam dan Hawa dari surga. Andaikan keduanya belum dikeluarkan, mungkin kita anak cucunya berada di surga Bapak. Dan kita tidak merasakan dunia seperti yang kita rasakan ini. Tadi kita sampaikan penuh permainan. Dikeluarkanlah Nabi Adam. Dalam riwayat ada yang mengatakan sampai 100 tahun Adam dan Hawa dipisahkan di dunia. Bahkan sampai dia mengatakan sampai ribuan tahun. Lama tidak dipertemukan Allah Adam dan Hawa sebab melakukan kejahatan ataupun kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Kemudian ada yang menarik, mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Mendengar doa Nabi Adam tersebut Bapak Ibu, lalu Allah pertemukan kembali Adam dan Hawa di Arafah. Di Arafah dipertemukan Allah, Adam dan Hawa. Dan sampai sekarang itu dikenal. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah haji, ada namanya tawaf Arafah. Disitulah Allah pertemukan Adam dan Hawa setelah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya di dunia ini kalau kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, kita sadari kesalahan dan dosa-dosa kita akan mendapatkan sebagaimana yang diberikan Allah kepada Adam. Kita juga masih ingat Bapak Ibu kisah
Nabi Yunus berdakwah, nyaris tidak ada yang mengikut dakwah Nabi Yunus, sehingga membuat Nabi Yunus putus asa, ngambek Nabi Yunus. Saking ngambeknya dia lari dan meninggalkan kaumnya. Kita sering mendengar Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dengan naik kapal laut. Setelah naik kapal laut, di tengah laut apa yang terjadi? Ada yang menarik. Biasanya cuaca saat itu baik, tapi entah kemana, entah kenapa, pada saat Nabi Yunus naik kapal tersebut, datang ombak besar dan mengharuskan salah satu dari penumpang kapal itu harus ada yang dibuang. Biar lebih adil, diadakanlah undian. Undian yang pertama, entah kenapa nama Nabi Yunus yang keluar. Karena banyak yang keberatan, tidak mungkin Nabi Yunus yang dibuang ke laut. Diadakan lagi undian yang kedua. Juga nama Nabi Yunus yang keluar. Yang ketiga kalinya juga nama Nabi Yunus yang keluar. Karena diundi sudah 3 kali, mau tidak mau memang harus Nabi Yunus yang dibuang ke laut. Bapak Ibu perlu kita tanamkan ya. Kenapa bisa? Bisa jadi karena dosa meninggalkan kaum. Setelah dibuang, ada yang lebih parah lagi. Nabi Yunus dimakan ikan paus. Lama di dalam perut ikan paus. Lalu Nabi Yunus pun sadar, ini tidak mungkin terjadi tanpa dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Ia ingat, lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku sudah melakukan kezaliman yang besar. Setelah berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Yunus pun dikeluarkan ikan paus ke daratan. Masalah Bapak Ibu, kita memang harus banyak minta ampun dan mengakui kesalahan kita. Kalau kita bahas lagi tentang nabi lain, katakanlah Nabi Nuh, justru yang menantang dakwahnya itu adalah anak dan istrinya adalah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh membuat perahu dan meminta istri dan anaknya naik ke kapal tersebut, perahu tersebut, tapi justru istri dan anaknya menolak. Apa katanya? Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Wahai anakku, naiklah ke perahu ini. Sebentar lagi bencana akan turun, hujan akan turun, laut akan datang dan menghantam kita semua. Naiklah ke perahu ini, nak. Apa jawabannya? Aku akan naik ke gunung ayah, dan laut tidak akan bisa menemuiku. Lalu apa yang terjadi? Qala la 'asimal yawma min amrillah. Datanglah laut, setinggi apapun gunung itu, sangat mudah Allah tenggelamkan. Istri anaknya pun tenggelam. Masya Allah. Itu Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat anak dan istrinya di bawah laut,
Tidak ada kata lain yang dikatakan oleh Nabi Nuh melainkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga masih ingat kisah anak-anak Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf ke lubang yang membuat Yusuf lama tidak menemukan orang tuanya. Lalu kemudian Nabi Yusuf sampai di penjara dan dijual di Mesir, dan yang beli orang raja saat itu, jadilah Nabi Yusuf raja di Mesir saat itu. Ketika saudara-saudara Yusuf meminta bantuan ke kota, ternyata yang mereka temukan adalah Yusuf, saudara mereka yang dulu pernah mereka buang. Apa yang mereka lakukan, saudara-saudara Yusuf? Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana. Mereka pun mengatakan kepada Yusuf, mereka minta kepada orang tua mereka Yakub agar diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Yakub pun meminta ampun terhadap perilaku anak-anaknya, saudara Yusuf. Lalu kemudian saudara-saudara Yusuf pun diterima oleh Yusuf di istana. Memang minta maaf itu masalah. Sekalipun terhadap manusia, Bapak Ibu, tidak ada lain yang kita lakukan selain maaf. Kita maafkan. Kita juga ingat kisah Nabi Musa ketika meninggalkan kaumnya. Lalu apa yang terjadi? Kaumnya justru mengambil sesembahan selain Allah. Setelah pulang, melihat kaumnya sudah mengambil sesembahan Allah, apa yang dikatakan Nabi Musa? Zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah melakukan sesuatu kezaliman. Begitu juga Balqis yang sebelumnya menentang syariat Nabi Sulaiman. Di akhirnya Balqis pun minta istighfar dan minta ampun. Qalat rabbi inni zalamtu. Ia pun mengatakan, aku telah menzalimi diriku. Lalu Nabi Sulaiman pun memaafkannya, bahkan dalam satu riwayat justru mengambil Balqis sebagai istrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata inilah hikmah kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita banyak istighfar.